Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang saya hormati, serta para pejabat sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu dosen yang saya muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya sehingga di pagi hari ini kita dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah percikan rahmatnya sampailah kepada kita yang hadir di tempat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini adalah rapat distribusi mata kuliah sesuai yang kita akan mengikuti rapat distribusi mata kuliah. Untuk itu, sebelum kita memulai rapat pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membuka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita ikuti bersama arahan dari Ibu Wakil Dekan 1. Langsung saja ke Pak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Untuk itu kepada Bapak kami silakan. Baik, terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu, para pimpinan fakultas, Wakil Dekan 1 di Dr. Maina ini yang saya hormati, Wakil Dekan 2 Pak Dr. Atri PDI, Wakil Dekan 3 Dr. Ismail PPD, Bu Kabak Tata Usaha Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang saya hormati, para pimpinan program studi, ketua dan sekretaris program studi di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Manado, Bapak Ibu para dosen yang saya hormati, saya banggakan, dan Bapak Ibu teknik di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Manado. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini. Kita semua masih diberi nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa hadir memenuhi undangan kami dari pimpinan dalam rangka kegiatan rapat diskusi penugasan mengajar pada semester genap tahun akademik 2022-2023 yang segera akan kita laksanakan pada beberapa pekan ke depan. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga terus menjadi guidance, petunjuk bagi kita semua dalam melaksanakan semua aktivitas sehari-hari, dan insya Allah kita selalu mendapat syafaat pada zaman akhir nanti. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, 2019 saya pimpin Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang Manado, tepatnya pada bulan Mei, dan hari ini 2023 bulan Januari. Artinya dalam beberapa saat ke depan kemungkinan besar saya akan mengakhiri kepemimpinan di fakultas ini. Saya merasakan secara pribadi bahwa tidak mudah memang memimpin fakultas yang besar seperti Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini. Tapi saya sampai di posisi ini, Bapak Ibu sekalian, karena adanya dukungan dan kerjasama dari Bapak Ibu para pimpinan fakultas yang telah menaiki tugas sebagai dosen dengan tugas-tugas tambahan masing-masing, baik di level fakultas, di level program studi, dan juga tentu support dan kerjasama dari Bapak Ibu para dosen, sehingga di tahun 2019 dengan posisi jurnal yang dimiliki oleh fakultas itu belum diakreditasi
2020 mengawali tahun ini kita mendapat penilaian akreditasi jurnal ilmiah Iqra dengan akreditasi Sinta 4 atau peringkat 4. Alhamdulillah dalam pekerjaan Tuhan bersama tim pengelola Pak Monis dan Pak Arhan berhasil membawa jurnal ilmiah Iqra dalam posisi akreditasi nasional dengan peringkat 4 atau Sinta 4. Bapak Ibu sekalian, perlu saya laporkan bahwa hari ini Fakultas Tarbiyah mempunyai 8 jurnal ilmiah. Dari posisi jurnal ilmiah dimiliki 1 jurnal ilmiah di tahun 2019 dan sudah kepemimpinan dan kebersamaan dari Bapak Ibu sekalian tim manajemen fakultas dan program studi. Hari ini Fakultas Tarbiyah punya 8 jurnal ilmiah. Masing-masing program studi memiliki jurnal dan 1 jurnal ilmiah di program studi pendidikan agama Islam berasal dalam proses untuk akreditasi dan yang lainnya juga dalam proses penguatan untuk segera memperoleh opini atau status penyelenggaraan akreditasi nasional. Ditambah 1 jurnal pengabdian masyarakat untuk mewadahi publikasi ilmiah hasil pengabdian masyarakat Bapak Ibu para dosen di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Sekaligus perlu saya sampaikan bahwa ini kalau tidak salah Bu Wadek mencatatkan Fakultas Tarbiyah sebagai satu-satunya pemilik jurnal ilmiah untuk publikasi pengabdian masyarakat di Manado selain yang dikelola oleh B2M. Jadi B2M 1 jurnal dan di Fakultas Tarbiyah 1 jurnal untuk pengabdian masyarakat, sehingga di Manado hari ini memiliki 2 jurnal ilmiah yang khusus mempublikasi hasil pengabdian masyarakat dari Bapak Ibu para dosen. Yang kedua, penguatan kapasitas kelembagaan. Perlu saya laporkan bahwa di tahun 2019 kita masih punya program studi atau aktivitas C, pendidikan Islam anak usia dini, dan alhamdulillah berkat kerjasama dari Bapak Ibu sekalian di fakultas dan program studi PAUD bisa kita bawa menjadi program studi dengan akreditasi B, sehingga Fakultas Tarbiyah seluruhnya program studi itu sudah terakreditasi saat ini dengan akreditasi terendah B. Dan di tahun berikutnya tahun 2021 program studi pendidikan agama Islam berhasil kita dorong menjadi program studi dengan akreditasi A dari Ban PT yang memungkinkan terpenuhinya syarat administratif pelamaran calon asesor dari Lamdik. Dan alhamdulillah Fakultas Tarbiyah sekaligus sebagai salah satunya fakultas dengan dosen yang masuk sebagai asesor Lamdik, Pak Dr. Arjun. Dan penguatan akreditasi berikutnya di tahun 2022 kemarin yang di awal tahun ini kita memperoleh hasil tadris bahasa Inggris meraih peringkat timur dari Lamdik, dan program studi manajemen pendidikan Islam dengan status akreditasi Lamdik PSK lebih tinggi atau meningkat dari akreditasi sebelumnya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, di tahun 2019 dan sekaligus menjadi visi saya menjadi rekan dengan jabaran berbagai programnya adalah merintis pembukaan pendidikan profesi guru. Oleh karena itu bersama Pak Wahid Satu saya Pak Kusnan dan teman-teman mempersiapkan diri, membuka dokumen, membentuk tim untuk merintis pembukaan PPG. Di tahun 2021 kita memperoleh kesempatan untuk di asesmen oleh tim, tapi dengan berbagai pertimbangan saat itu kita masih di moratorium untuk pembukaan PPG, dan kita tidak terus semangat, kita terus lagi melengkapi berbagai dokumen, dan akhirnya di tahun 2022 kemarin kita memperoleh kesempatan kedua untuk di asesmen dan divisitasi langsung oleh asesor Ban PT untuk memenuhi syarat dasar pembukaan program studi, yaitu minimal terakreditasi atau terakreditasi minimal dari Ban PT yang hari ini on proses sudah mendapat surat persetujuan dari kementerian melalui Dirjen Pendis, dan kita berharap
memang sudah kita dorong sejak 2019 sampai pada rapat kerja terakhir di Makassar belum berhasil merekognisi penelitian kolaboratif dosen dan mahasiswa yang biasa kita sebut sebagai penelitian payung. Nah, skema ini gagal Bapak Ibu sekalian karena kita tidak berhasil mendorong skema pembiayaan penelitian dari BNPB. Nah, diprogramkan melalui LP2M melalui jalur BPDN RM atau BEM. Nah, saya berharap ini diteruskan, diperjuangkan, dan siapapun yang meneruskan kepemimpinan di fakultas bersama dengan fakultas-fakultas lain untuk mendorong pendanaan penelitian yang skema PPP sehingga dimungkinkan terjadinya semacam rekognisi penelitian kolaboratif dosen mahasiswa yang akan bisa menambah poin penguatan akreditasi program studi. Kemudian yang kelima, penulisan buku bahan ajar di tahun 2019 ini terdata di dalam DIPA KKL di fakultas, tapi dengan pertimbangan pimpinan pada saat itu program ini direvisi. So, ada program yang sama yang dilaksanakan di LP2M melalui skema BPDN. Lagi-lagi program ini tidak dapat terlaksana di tingkat fakultas karena adanya sinkronisasi program antara LP2M dengan fakultas. Dan di tahun 2019 juga saya berharap ada penguatan keterampilan berbahasa asing bagi para mahasiswa. Dan karena itu di berbagai rapat pimpinan saya mendorong agar itu dijadikan sebagai syarat kelulusan mahasiswa, yaitu lulus TOEFL dan atau TOEFL bagi bahasa Arab. Dan ini juga tidak dapat kita jalankan karena ada unit ya pengelola khusus ini yang menangani, dan saat ini kalau tidak salah masih dalam bentuk skema program matrikulasi. Nah, sebenarnya ini menjadi ya semacam cita-cita saya ya, di fakultas agar khususnya karena ada jurusan yang spesifik, ada tadris bahasa Inggris, ada bahasa Arab, agar ini menjadi suatu prosedur ya, akademik tambahan terutama untuk bahasa Inggris dan bahasa Arab ke depan bisa sudah bersertifikasi TOEFL dan TOEFL. Dan khusus untuk bahasa Arab kita berharap nanti pada pimpinan berikutnya ini bisa mengambil keputusan skripsi ditulis dalam bahasa Arab. Ya, kalau sekarang memang kita masih berikan dua opsi dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia, tentu dengan memperhatikan karakteristik sumber daya manusia yang dimiliki oleh program studi. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, sebenarnya tercatat di dalam program saya di fakultas yang saya usulkan pada pimpinan pada saat itu adalah akselerasi jabatan fungsional. Karena saya dulu pernah membuat sebuah konsep ya, zero asisten ahli, dan alhamdulillah ini bisa kita dorong bersama-sama dengan fakultas lain untuk membuat revitalisasi kedudukan dosen non PNS sehingga dapat dikaryakan, diberdayakan di dalam fungsi-fungsi kepemimpinan di level prodi dan di tingkat fakultas. Alhamdulillah tercapai, semua dosen non PNS wajib memiliki jabatan fungsional ya, asisten ahli dan lektor, dan pada saat yang sama juga mendorong percepatan kenaikan jabatan fungsional dosen di fakultas. Alhamdulillah tercatat beberapa dosen yang berhasil ya, mengakselerasi jabatannya dari lektor ke lektor kepala, kemudian dari asisten ahli ke lektor. Tentu ke depan ini saya harapkan saya terus dilanjutkan sehingga bisa berkontribusi terhadap penguatan sumber daya manusia baik di tingkat fakultas maupun di tingkat program studi. Itu beberapa poin yang saya catat, meskipun di beberapa aspek lain saya kira cukup banyak perkembangan program, utama di bidang kemahasiswaan dan kerjasama di bidang Ormawa, dan kerjasama juga mulai kelihatan tindak lanjut kerjasamanya dalam berbagai skema program, termasuk penguatan pelaksanaan praktek profesi
meskipun sebenarnya bukan rintisan saya seperti kan, tapi pelaksanaannya baru kita mulai pada tahun 2019 bersama-sama dengan Wali Satu pada saat itu Pak Kusnan, dan tentu sebagai suatu skema program yang baru bukan ekstra dokumen harus disusun, konsep harus kita susun dan seterusnya, dan sampai pada teknis pelaksanaannya yang alhamdulillah sampai dengan saat ini tetap berjalan dengan baik. Atas beberapa hal yang saya sampaikan itu, kesempatan ini saya ingin menyampaikan dan sekaligus memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan terima kasih kepada seluruh kita semua, para wakil dekan yang terus-menerus menunjukkan performansi terbaiknya bekerjasama dalam berbagai skema program. Pak Kusnan sebagai mantan wakil dekan 1 yang kemudian diteruskan oleh Marina. Terima kasih wakil dekan 2 yang sempat bolak-balik menjadi pelaksana tugas di wakil dekan 1 kemudian kembali lagi ke wakil dekan 2. Tercatat beberapa kali kalau salah perhatikan di saya ini sebagai wakil dekan, kemudian wakil dekan 3 yang terima kasih. Lalu pimpinan program studi di semua program studi dan program studi, baik program studi yang lama, ada rekan kita yang sedang tugas belajar di Sulfat di luar, kemudian sejak di rumah, dan kemudian diteruskan oleh teman-teman yang ada pada saat ini. Sekali lagi terima kasih. Dan kita semua di fakultas di program studi ini hanya bisa menyalurkan program kalau ada dukungan dari dosen. Nah, karena itu saya ingin berterima kasih sekaligus kepada Bapak Ibu dosen. Ada senior di sini, Dr. Profesor Dr. Pinabudi Bahan di sini. Terima kasih atas bimbingan, masukan, pendampingan dalam berbagai kegiatan di fakultas. Ada Pak Dr. Saiful Rahman sebagai mantan dekan, terima kasih atas kerjasama yang sangat baik. Ada Pak Trandus Bukalang selalu hadir memberi suasana dan suasana yang menyegarkan di fakultas. Terima kasih Pak Haji. Ada Pak Dr. Osman Laki, PD, dan Pak Dr. Abdullah Samal yang energi sekali, meskipun dipaksa tapi tetap ada roh dari fakultas. Bapak Ibu dosen, ada Pak Dr. Sehari, meskipun dapat tugas tambahan kuat tapi nggak pernah lupa fakultasnya. Ada Pak Iqbal, Pak Dr. Habibman, Siti Talento, Pak Zulkifli, langsung meskipun di kuat kayaknya jatuhnya lebih banyak di tarbiyah. Alumni inklusif, terima kasih ya. Pikiran-pikiran bernasnya ya, biasa menginterupsi, menghantarkan bumi ya. Itu saya kira baik ya, karena biasanya kalau sudah buku berpikir itu penyakit stroke melayakkan bisa dekat. Terima kasih Pak Alumni inklusif. Ada Ustaz Junaidi Abu Hurairah di belakang, terima kasih memperkuat PBI juga oleh pendidikan bahasa Arab. Ada Pak Aryan yang menjadi komisi lalu lintas LPM. Terima kasih atas dukungannya selalu. Ya, meskipun agak detail karena kacamatanya yang tebal ya, membaca dokumen. Alhamdulillah hasilnya kita lihat tadris bahasa Inggris kita betul-betul ya. Sentuhan Pak Aryan ya. Terus MPI ya, MPI baik sekali, dan kita sebenarnya unggul di MPI ya. Kita unggul di MPI, cuma tidak unggul di SSR ya, dan sepertinya sertifikatnya belum ada ya. Jadi ada sedikit masalah teknis ini di MPI soal kita harus bayar kalau pajak, tapi sudah diselesaikan. Ini mungkin tolong belum bayar, harus bayar. Salam hormat dari para asesor MPI. Pertanyaan terakhir dari Profesor Ansar, skor berapa? Kita sudah jawab. Sudah bahas juga sekali, alhamdulillah. Ada sahabat Ibu Eka ya, dan semua kita, sekali lagi Pak Irfan Kurniawan ya. Saya kira ini adalah modal fakultas
yang selalu saya presentasikan di rapat pimpinan bahwa meskipun kita punya ide banyak, kalau nggak ada dukungan dari pihak-pihak nggak bisa kita jalan. Jadi dekan tidak bisa jalan sendiri, dia harus dibantu oleh para wakil dekan, ya, pimpinan program studi, sekretaris Polri dan juga para dosen. Jadi sekali lagi terima kasih atas kerjasama yang baik dari Bapak Ibu sekalian, yang tentu itu menjadi simpul pendorong keberhasilan kita dalam menjalani dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Berikut perlu juga saya sampaikan pada kesempatan yang baik sekali ini, saya tidak mau bilang bahwa ini pertemuan terakhir, tapi dalam skema periode kepemimpinan ini adalah rapat distribusi mata kuliah telah sekaligus pertemuan umum dosen yang terakhir pada periode ini, periode 2019-2023. Jadi ada baiknya saya juga tentu ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu sekalian, baik di grup tim manajemen fakultas, program studi, Bapak Ibu para dosen, atas berbagai keterbatasan, berbagai kekurangan dan juga kesalahan yang saya lakukan sengaja dalam kepemimpinan saya di fakultas, dalam tidak laku, tidak jujur, merespons dan menjawab berbagai pertanyaan atau catatan tulis dari Bapak Ibu para dosen. Saya sampaikan permohonan maaf. Mudah-mudahan ya, ke depan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan kepemimpinan yang baru, itu akan wajah yang baru, FTK akan semakin terdepan, semakin maju di dalam berbagai dinamika program yang dilaksanakan di Manado. Mudah-mudahan berbagai kekurangan dan keterbatasan itu bisa dicari solusinya pada kepemimpinan berikutnya, sehingga fakultas ini akan tetap bisa maju unggul dengan satu target yang belum bisa tercapai pada periode saya ini, pembukaan program studi baru selain PPI. Dalam konsep saya kemarin, pembukaan program studi bidang MIPA. Jadi kita bersyukur bahwa itu sudah masuk dalam skema pengembangan fakultas untuk Universitas Islam Negeri Sulawesi Utara. Itu pembukaan program studi matematika, tadris matematika, kemudian tadris biologi dan fisika, termasuk yang terbaru menjadi usulan dari kementerian perlu memikirkan pembukaan program vokasi. Ini saya kira bisa dititik untuk periode kepemimpinan fakultas berikutnya, berkonsentrasi pada pembukaan prodi vokasi. Ini menjadi kebutuhan pada saat ini, dan kalau tidak salah menurut informasi dari Subdit, ini tidak perlu izin ke Kemendikbudristek, dia bisa langsung melalui Kementerian Agama, melalui Dirjen. Jadi siapa ke depan yang melihatkan dirinya menjadi pimpinan fakultas, ini dicatat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi program unggulan juga untuk Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di masa yang akan datang. Lalu yang berikut ini secara teknis terkait dengan kegiatan agenda rapat kita pada hari ini adalah distribusi mata kuliah. Saya berterima kasih pada beberapa program studi yang sudah memulai. Program studi ini cukup inovatif. Di NPI saya lihat ada semacam survei, ya, list tentang mata kuliah yang mungkin atau dapat diajarkan selain mata kuliah yang diampu atau pembinaan. Dan saya tanya kemarin ke R1 dan program studi, itu sudah disesuaikan dengan usulan masing-masing para Bapak Ibu dosen. Juga dari program yang lain yang sudah melakukan komunikasi awal dengan Bapak Ibu dosen terkait dengan mata kuliah yang akan diampu atau menjadi beban tugas pada periode semester genap ini 2022-2023. Ini
Ini juga menjadi bagian dari program saya sebenarnya di fakultas, bahwa sedapat mungkin keahlian dosen itu didekatkan dengan mata kuliah yang diajarkan. Jadi sedapat mungkin keahlian dosen didekatkan dengan mata kuliah yang diajarkan. Nah, tentu saja ini masih mempertimbangkan dua aspek. Pertama itu profesionalitas, yang kedua proporsionalitas. Nah, profesionalitas itu saya kira sedapat mungkin mata kuliah pilihannya ada ya di dalam penugasan pada semester berjalan, dan proporsionalitasnya itu bisa dua. Pertama, keterpenuhan beban kinerja dosen, terus yang kedua keberimbangan antara komposisi tugas dosen yang lain, sehingga tidak ada dosen dengan bobot tugas yang menumpuk, sementara di sisi lain ada dosen dengan bobot tugas yang lebih sedikit. Nah, ini saya sampaikan Bapak Ibu sekalian supaya dapat kita pahami sekiranya. Ada satu dosen yang kalau kita lihat dari bidangnya jauh tuh, dan tiba-tiba dia banyak mengajar gitu kan. Nah, satu itu sudah ada konfirmasi, yang kedua atas permintaan, terus yang ketiga bisa jadi itu adalah keputusan dari prodi atas asas keterpenuhan dan beban kinerja dosen dan perimbangan beban tugas Bapak Ibu para dosen. Dan kalau pada satu aspek keahlian itu diadakan oleh satu orang dosen dan diterima ahlinya, maka beban tugasnya bisa lebih. Misalnya untuk bidang sosiologi agama, Nah, kalau didekatkan pada bidangnya ini, ya kita siapa yang bisa mengajar? Ya, mungkin Prof mengajar Pak Sulaiman barangkali. Nah, sekarang ada di bawah yang tidak ada juga untuk sosiologi agama. Nah, itu baik konfirmasi, dan kita juga melihat bukan hanya pada aspek kualifikasi pendidikan yang dimiliki, tapi ada sebarang kegiatannya di dalam berbagai bidang riset, penelitian, penulisan ilmiah, yang termasuk di bidang pengabdian masyarakat, sehingga itu menjadi pertimbangan dalam menyusun dan memberikan penugasan kepada Bapak Ibu para dosen. Ini belum bisa maksimal kita lakukan karena penguatan bidang kepakaran dosen melalui hukum bidang keilmuan ini memang belum berjalan dengan baik, bukan hanya di bidang fakultas itu, karena memang variabilitasnya itu masih sangat tinggi. Jadi belum ada misalnya ada satu bidang yang ini orangnya sudah banyak lalu kemudian mengelompok menjadi satu. Jadi masih terdistribusi itu karena persoalan jumlah kuantitas dosen yang belum merata pada semua bidang yang kita miliki. Jadi belum ada satu bidang, kecuali bidang yang lama ya, seperti di pendidikan agama Islam, itu sudah bisa. Tapi pada bidang-bidang yang lain saya kira masih sangat tinggi keberagamannya, dan distribusi juga belum merata pada setiap program studi. Sehingga melalui rapat distribusi mata kuliah ini kami menyampaikan kira-kira itu alasannya mengapa Bapak Ibu sekalian pada semester ini misalnya mendapatkan penugasan pada mata kuliah yang nanti akan didistribusi dan dilakukan masing-masing program studi. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, dan ini saya perlu informasikan yang tidak berpuasa dan ada setiap satu Makassar yang sebenarnya ini dilaksanakan secara daring, secara online, karena atas usulan berbagai rekan-rekan dekan boleh bersilaturahim beberapa dengan teman-teman itu semua mengakhiri kepemimpinan fakultas dan beberapa dosen bisa telah kita buat offline. Dan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu sekalian memenuhi undangan, meskipun tidak maksimal, tidak semua dosen hadir, tapi saya kira kehadiran dari Bapak Ibu sudah ada representasi ya Bapak Ibu dosen yang ada di fakultas keguruan. Dan selanjutnya secara teknis ini akan disampaikan oleh Ibu Wakil Dekan 1 terkait dengan agenda utama rapat kita pada hari ini. Saya kira demikian, dan terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan yang melalui Mas Baik.